tentang itu yang terakhir pada saat terakhir kalau misalkan sakit itu mungkin kayak kita begini dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita di pesawat terus sudah meledak atau orang tenggelam gitu ya, tiba-tiba meninggal, apakah itu terjadi pertempuran antara orang itu dengan iblis? Maksud yang terakhir yang bagus. paling akhir gitu. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi dikutip penjelasan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan manusia itu kalau sudah menjelang meninggal itu iblis akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menggoda orang itu supaya su'ul khotimah. Dia akan datang menyerupai orang-orang yang dia hormati, entah ayahnya, entah ibunya, entah gurunya atau siapapun. Nah, jadi secara umum begitu. Itu normalnya. Bahwa kemudian mungkin saja ada orang-orang tertentu yang kejadian tidak normal, itu mungkin saja. Tapi yang pasti begini Pak, kematian itu kalau kata Imam Al-Qurtubi itu kejadian ruhani, bukan semata kejadian jasmani. Kita saja yang memandang begitu cepat itu terjadi, begitu naik pesawat nabrak dua langsung mati, atau jatuh di laut, tenggelam di laut langsung mati. Itu kita aja yang lihat. Tapi proses gaibnya kan kita tidak tahu Pak. Proses gaibnya itu kita tidak tahu. Karena kayak yang kita tahu kan Fir'aun mati tenggelam di laut. Ternyata Allah ceritakan detailnya kan, di mana Fir'aun itu sempat teriak juga kan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Amantu bima amana Banu Israil. Itu dia teriak-teriak gitu kan. Tapi orang tahunya dia langsung mati itu aja. Tapi ternyata dia sempat juga itu. Entah itu terucap di mulutnya atau mungkin ada di hatinya pertempuran itu. Nah, jadi sempat dia ngomong kayak gitu. Tapi udah terlambat kan, nyawa dari sini udah terlambat itu, tobat itu. Nah, saya meyakini bahwa proses itu tetap terjadi. Cuman kita nggak tahu aja karena itu kan kejadian-kejadian gaib. Nah, secara umum begitulah, wallahu a'lam bishawab. Dan kalaupun misalnya hal itu tidak terjadi, ya bisa jadi orang-orang dengan kematian khusus seperti itu masuk dalam kategori pengecualian. Sekarang kalau untuk kita pertanyaan gimana caranya Ustaz supaya kita selamat saat kejadian-kejadian seperti itu. Ketika seseorang akan mati digoda oleh setan dari bangsa jin itu. Jadi gini ya, jenengan kita kalau mencermati firman Allah di surah Al-Mu'minun surah ke-23. Surah ke-23 ayat 99 sampai dengan 100 itu tentang kematian. Dua ayat sebelumnya yaitu ayat 97-98 itu Allah ngajari kita doa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun itu kita mohon pada Allah agar jangan sampai setan itu menggoda kita dan jangan sampai setan itu bisa mendatangi kita. Terus Allah bicara tentang ayat tentang kematian Allah itu. Jadi persis sebelum Allah bicara tentang kematian, Allah bicara tentang doa. Doa itu penting kita baca. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Harapannya semoga setan itu tidak bisa mendatangi kita, Pak. Nah, kalau Imam Al-Qurtubi ngasih tambahan, baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kata Imam Al-Qurtubi, Ali Imran ayat 8 itu. Di samping insyaallah dijaga iman kita sehingga tidak tergelincir insyaallah. Kata Imam Al-Qurtubi, orang yang baca ayat ini insyaallah akan didatangi malaikat Jibril. Kenapa? Karena kata rahmah dalam ayat itu ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi dengan Jibril. Sehingga kalau kita baca doa itu insyaallah pas mati kita akan ditemani oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril akan menghalau setan-setan yang datang sehingga tidak bisa menggoda kita insyaallah. Ngoten Mbak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Itu pasarnya sudah mulai dibuka kayaknya itu. Sudah mulai bergerak ibu-ibunya. Nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.